Jadi di setiap krisis itu selalu ada yang menangis dan ada yang tertawa. Ya. Walau mungkin yang tertawa lebih sedikit. Tergantung kita ada di posisi mana gitu ya. Ketika rupiah melemah, ada satu prinsip sederhana yang harus dipegang. Cari usaha yang penghasilannya mengikuti dolar, tapi biaya operasionalnya dalam rupiah. Itu kombinasi yang paling menguntungkan di kondisi seperti sekarang. Jadi sektor pertama nih yang penting nih, ekspor produk berbasis sumber daya lokal. Ini bukan ngomong nikel, sawit yang itu pemain besar yang bisa melakukan. Tapi untuk UMKM, kerajinan tangan, furnitur kayu, tekstil, batik, makanan olahan tradisional, rempah-rempah kemasan, semua ini bisa dibayar dalam dolar atau mata uang asing. Sementara bahan bakunya rupiah. Maka ketika semakin tinggi nilai dolar, semakin bagus buat mereka. Ya kan? Rupiah melemah, malah keuntungan mereka tambah banyak. Nah, eksportir kecil yang pinter inilah yang dia akan tumbuh pesat. Sektor kedua. Tadi kan tanya sektor apa saja? Pariwisata dan hospitality. Ketika rupiah melemah, Indonesia menjadi destinasi yang lebih murah di mata wisatawan asing. Hotel, restoran, tour guide, pengrajin lokal, transportasi wisata, semua menerima pembayaran yang nilainya naik secara relatif. Kan Bali begitu. Saat krisis kemarin dia malah foya-foya itu. Ya, Bali itu setiap krisis dia malah paling makmur. Gini Mas Ari, masalahnya sebenarnya nggak cuma Bali, ada Lombok, Raja Ampat, apalagi Labuan Bajo, Danau Toba. Banyak, semuanya punya potensi yang sama besarnya. Sektor ketiga, pertanian dan pangan lokal. Ketika rupiah melemah, harga pangan impor naik kan. Beras impor dari Thailand mahal. Gandum impor apalagi, kedelai impor mahal. Kan ini justru membuka ruang bagi petani dan produsen pangan lokal untuk bersaing dan bahkan mendominasi pasar dalam negeri. Jadi produk substitusi impor selama ini kalah bersaing karena harganya nggak masuk, sekarang punya kesempatan. Singkong sebagai pengganti gandum, sorghum sebagai pengganti beras impor. Jadi ini bukan mundur ke belakang, ini justru kita maju ke depan. Nah, ini yang keempat, yang menarik, jasa berbasis digital untuk pasar global. Jadi Indonesia ini kreatif, ada freelancer, developer, desainer, konsultan, programmer yang bekerja untuk klien luar negeri dibayar dalam dolar. Dengan rupiah yang melemah, penghasilan mereka dalam rupiah justru naik tanpa mereka harus kerja lebih keras. Dan Indonesia ini talenta digitalnya tuh luar biasa, nggak kalah sama India. Ini aset yang belum dioptimalkan. Jadi intinya satu, kesimpulannya Mas Ari, jangan hanya melihat pelemahan rupiah sebagai ancaman, tapi justru di sini ada peluang yang sangat luar biasa.